صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد illallah. أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna أشهد Muhammadan أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna Muhammadan حي على الصلاة. la haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala حي quwwata على illa billah. الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allahu لا Akbar. إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hakim al-hukam ja'ala an-nur wal dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah yaqulu bi qawli yahtadil muhtadun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ila akhirih. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salatul Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang cerah ini patut kita bersyukur kehadrat Ilahi Rabbi atas anugerah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, ditambah dengan nikmat panjang umur. Semoga saja dengan modal nikmat-nikmat tersebut kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi kita bersama, termasuk di dalamnya melaksanakan kewajiban fardu ain kita, sholatul Jumat berjamaah di Masjid At-Taubah yang mulia ini. Tentu kita berharap semoga amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal bakti kita kepadanya. Amal-amal ibadah yang akan kita laksanakan di kemudian hari, semoga Allah berikan kemudahan, keringanan untuk kita melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Sidang salatul Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir mengangkat tema sederhana. Judulnya, tema itu motif turunnya surah Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang menyampaikan wahyunya kepada baginda Rasul, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah hai Muhammad, hai orang-orang kafir. Semua orang yang tidak beriman di kota Makkah namanya orang kafir. Dihadapi oleh Rasulullah semuanya itu dari berbagai suku. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan, patung-patung berhala yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan mulai saat ini pula kamu juga tidak perlu menyembah apa-apa yang aku sembah. Di 3 ayat ini saja dapat kita pahami bahwa ini masalah berkaitan dengan keyakinan. Masalah tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada kata-kata a'budu ma ta'bud. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kok turun itu surah? Apa penyebabnya sehingga surah itu demikian turun dan gamblangnya? Maka di sini Al-Fakir mengangkat merujuk dari tafsir Jalalain. Yang pertama, versi pertama dari Ibnu Abbas menjelaskan mengenai motif sebab turunnya surah Al-Kafirun tersebut. Inna Quraisyan da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatuhu malan kasiran. Ketahui sungguhnya orang-orang kafir Quraisy itu merayu Nabi Muhammad SAW dengan janji akan memberikan harta yang melimpah ruah. Harta yang banyak akan dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ingat Bapak Saudara, manusia hidup secara zahirnya paling dekat adalah dengan harta. Maka harta disebut duluan, malan kasiran. Mereka menyiapkan harta yang berlipat ganda merayu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai fasilitas kehidupan. Itu yang pertama. Mereka berharap dengan itu payakuna Muhammadan agna rajulin bi Makkah. Dengan sebab itu nanti Muhammad menjadi orang paling kaya di kota Makkah. Dengan sebab dia kaya, dia nggak perlu lagi menyiarkan agama yang baru. Berdakwah keliling tidak perlu, sudah menjadi orang terkaya di kota Makkah. Itu harapan mereka dengan rayuan harta yang melimpah ruah, agar mereka tidak beraktivitas lagi. Kenapa? Manusiawi. Kalau orang sudah berkecukupan, memang itu nggak perlu mencari nafkah pagi, siang, malam, tidak perlu memang. Secara manusiawi, iya betul. Logika juga menerima. Yang kedua, uzawijuhu man arada minan nisa. Mereka menyiapkan wanita yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, wanita model yang bagaimana? Dari suku mana? Setiap suku diambil wanita, gadis-gadis yang cantik disiapkan oleh Rasul untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Saudara, dekat sekali antara harta dengan wanita dalam kehidupan yang nyata, yang real ini. Karena itu mereka menyuguhkan ini agar baginda Rasulullah SAW goyang imannya, turun semangatnya, tapi dengan syarat. Apa kata syarat mereka? Walakin takfi an syatmi alihatina. Tapi engkau jangan menghina lagi Tuhan kami, wahai Muhammad. Jangan jelek-jelekan kami lagi. Patung-patung yang kami sembah, berhala yang kami sembah, kau jangan hina lagi, syaratnya itu. Fa illam taf'al, kalau kamu tidak bisa menerima hal itu,
Fal na'bud sanatan wa anta ta'bud sanatan. Bagaimana saja kita kompromi. Barangkali jabatan, harta demikian banyak kau enggak tertarik, hai Muhammad. Wanita-wanita kau tidak tertarik, bagaimana kalau kita sama-sama saja membangun toleransi. Tahun ini saya ikut kamu wahai Muhammad. Tahun depan nanti kau ikut kami menyembah. Kita menyembah ganti-gantian. Itu versi yang pertama. Jadi 14 abad yang silam sudah tawaran untuk menyembah, saling tukar menukar, toleransi sudah terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Nabi? Rasul diam saja. Dia menunggu jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Versi yang kedua, Bapak Saudara. Versi yang kedua dari sahabat Abi Sa'id bin Maina meriwayatkan bahwa tokoh-tokoh kafir Quraisy datang, utusan berjumlah 4 orang. Bernama Walid bin Mughirah, Al-Asi bin Wa'il, Al-Aswad bin Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Ini tokoh-tokoh kafir Quraisy yang disuruh oleh Abu Sufyan. Kau berempat datang kepada Muhammad, beri tawaran yang menarik-menarik, asal dia mau menghentikan dakwahnya di kota Mekah ini dari ajaran agama yang baru itu. Kira-kira demikian. Dapatlah mereka semua berempat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhlah Rasulullah, faqalu ya Muhammad halumma falta'bud ma na'bud sanatan wa ta'budu ma na'budu sanatan akhar wal nashtarik nahnu wa anta fi amrina kulli. Wahai Muhammad bin Abdullah, mari kita bangun toleransi agar kita tidak perang lagi antara kabilah dengan kabilah. Dengan cara tahun ini kami menyembah ikut kamu wahai Muhammad, nanti tahun berikutnya kau ikut kami menyembah wahai Muhammad. Kita saling menghormati, sembah Tuhan ganti-gantian wahai Muhammad, agar kota Makkah damai, tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Begitu rayuan mereka. Maka Nabi menunduk. Setelah semua disampaikan, Nabi menunduk. Bayan taziru panazala alaihi surah al-kafirun. Maka dengan sebab itulah Allah menjawab, qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai Muhammad, hai orang-orang kafir Makkah semuanya, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah selama-lamanya Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu patung berhala semua. Wala antum abiduna ma'abud, kamu pun juga demikian, gak perlu menyembah Allah kami selama-lamanya, nggak perlu. Kita masing-masing saja yang di ayatnya berulang lakum dinukum waliyadin. Yang benar adalah kita masing-masing mengurus agama kita, keyakinan kita masing-masing. Jadi ayat ini berkaitan dengan masalah keimanan, tauhid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau persoalan ini kita angkat dunia yang sekarang, yang ramai di medsos, kita lihat betapa bangganya orang-orang yang ditokohkan sebagai muslim nasional dengan labelnya profesor, doktor, kiai, haji, berdakwah di gereja, baca salawat maulid nabi di gereja. Kok mereka bangga? Dengan alasan toleransi, masuk logika doang, tidak masuk ke dalam syariat. Sekarang toleransi itu dibangun tujuan untuk menggugurkan akidah orang-orang di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah ramai sekali. Di medsos itu bangga mereka masuk ke gereja baca salawat. Na'udzubillah min zalik. 14 abad yang lalu Nabi sudah mengalami hal itu. Karena itu ayat ini menjadi tauhid, penguat bagi kita tentang keyakinan kita. Termasuk di dalam nanti bulan Ramadan, kalau bapak saudara dipisah lagi sholatnya, diatur lagi sholatnya, jangan mau pak. Kok sholat diatur-atur mereka? Kita yakin saja masuk ke musola, masuk ke masjid, Allah yang jaga bilal. Ayo kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat untuk siapa? Itu kewajiban kita. Bapak takut kena Satpol PP? Jangan, Pak. Ini harus kita tanamkan untuk bangun agar kita punya pola pikir yang benar dalam rangka kita menjawab tauhid kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah Rasulullah harus kita pertahankan, kita ikuti Rasulullah. Jangan ikut aturan yang demikian. Yang sangat disayangkan saudara kita,
Yang petugas Satpol PP itu Masya Allah semangatnya, garangnya luar biasa. Itu yang kita takutkan Bapak Saudara. Memang demikianlah hancurnya umat Islam melalui orang-orang yang berlabel Islam juga. Kiai diadu domba segala macam melalui kiai juga. Kenapa? Dibayar Bapak Saudara. Memang dibayar. Gak bisa dipungkiri Bapak Saudara. Seorang kiai, profesor, doktor kalau bisa ceramah di gereja, tinggal pilih mobil mau yang mana Pak Kiai, tinggal pilih merek yang mana. Asal Bapak di sini ceramah setengah jam. Katakan kepada umat Islam, toleransi, toleransi. Islam Nusantara harus kita dukung. Islam Nusantara harus kita dukung. Nauzubillah min zalik. Kalau terus dicecer begini kita, bisa jadi generasi berikutnya yang tauhidnya lemah, yang tauhidnya kurang, apalagi sekolahnya di sekolah-sekolah yang memang tidak ada ajaran tauhid tentang keislaman. Nauzubillah min zalik. Ya, lama-lama pupus ya habislah. Nauzubillah min zalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah khutbah ringan di siang hari ini dengan durasi waktu 13 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب معبود سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم انصر جميع ولاة المسلمين وجيوش الموحدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة